Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dan pemeliharaan yang nyata dalam hidup kita sampai hari ini. Sebab itu mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang membawa hati kami untuk datang menyembah, memuji Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Roh Kudus Tuhan turun di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan urapi kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Baik mereka yang mengendarai motor, mobil, Tuhan sertai mereka. Tuhan tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengambil pelayaran pagi hari ini. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka secara luar biasa, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat melalui ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Kami siap memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus, kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat, Yesus hadir memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita datang membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Yesus, Kau telah membulat segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Kau telah membuat. Yesus, Kau telah membulat segala yang baik dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bantu berdiri. Yesus, Kau telah membulat segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambar
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang selia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu dengan penyembahan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Oh, ini pujian kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Benar ya Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Kami datang kepadamu membawa rasa syukur kami. Kami datang kepadamu Tuhan bukan karena kami tidak berdosa, bukan karena kami orang yang benar, tapi karena kami berdosa Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami, tunduk kepadamu Tuhan, tersungkur ke kakimu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan sama-sama dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari ini kita datang dengan penuh sukacita. Amin. Yang siap dan mau terima Yesus hari ini, katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, ekspresikan yang terbaik kehidupan kita untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja. Mari kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih tetap berdiri, masih semangat memuji Tuhan. Berikan senyuman yang terbaik untuk orang yang ada sebelah kanan kiri kita. Ya, walaupun kita baru hadir seberapa, tapi rasa sukacita kita mau terus memuji Tuhan. Berapi-api ya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita ekspresikan tarian-tarian kita untuk Tuhan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya
sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, berikan pujian dan sorak-sorai kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita buka hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dia yang mengenal hati kita, Bapak Ibu. Karena itu kerinduan kita mau terus diisi oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau kasih cinta yang terbaik untuk Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa ku memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Dengan sepenuhnya.
sampai kedalaman hatiku. Tuhan ini kami ingat, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita datang membawa pujian kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya Tuhan, Kau mengenal setiap hati kami, jauh dari sebelumnya Tuhan. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah kami Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan supaya kehidupan kami Tuhan, kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih anugerah-Mu yang sangat melimpah, sehingga dalam perjalanan hidup kami tetap dalam penyertaan-Mu. Terima kasih atas segala pertolongan Tuhan dari hari ke hari, dari aktivitas ke aktivitas yang lain kami kerjakan. Terima kasih atas semua hal yang sudah Tuhan buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu hanya alat untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah dipersiapkan, apa yang akan disampaikan,
dapat menjadi rema dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi pedoman buat kami dan kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita dipertemukan lagi di ibadah House of Blessing. Pagi ini tanggal 29, di tanggal 2 hari lagi terakhir bulan Juni, kita akan masuk bulan Juli. Dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, bahwa yang harus kita percaya, kita yakini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat ya? Puji Tuhan, kita sehat semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada satu kisah yang akan saya bagikan ke ibu bapak, saudari-saudara. Tolong ditampilkan, Vicky. Ada yang pernah melihat gambar ini? Gambar tangan. Pernah ya Bang ya? Ya. Jadi ini dipajang di Prancis kalau nggak salah, di museum apa gitu. Jadi ini adalah gambar dari Koko bisa artikan ini? Art encadrements de prière. Ya, ini adalah, kalau ini seni lukisan tangan dalam bingkai. Jadi ada kisah di balik lukisan ini. Dia tidak serta-merta muncul dalam imajinasi pelukisnya, tetapi ada kisah di balik kenapa kemudian dia melukis gambar tangan. Kalau dalam bahasa Inggris, The Hand of Apostle, atau tangan rasul kalau nggak salah judulnya. Jadi lukisan ini adalah lukisan yang dibuat oleh Albrecht Dürer, seorang seniman di zaman Renaissance atau zaman pencerahan. Ini adalah lukisan dari Albert Dürer. Coba next. Nah, ini dia Albert Dürer. Dia lahir di tahun 1471 dan meninggal 1528. Jadi kisah hidupnya ada di abad pencerahan atau Renaissance. Nah, lukisan tadi adalah lukisan dari tangan adiknya, Albert Dürer. Nah, ada kisah kenapa kemudian si Albrecht Dürer ini melukis tangan adiknya, yaitu Albert Dürer. Nah, mereka ini 18 bersaudara, lahir di keluarga kelas menengah. Jadi kaya enggak, susah juga tidak, tetapi cukup. Nah, Albrecht dan Albert itu adalah yang paling sulung atau nomor 1, nomor 2 dari mereka bersaudara. Dari 18, ada yang bersaudara 18. Kalau papa saya kalau nggak salah mereka bersaudara 8 orang. 8 orang, udah bisa jadi vokal grup. Vokal grup keluarga. Ada yang lebih banyak mungkin?
Kalau mama saya lagi 12 gitu. 12 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nggak sampai. Kalau 12 berarti udah pemain bola sama pelatihnya. Nah, si Albert Durer ini dia bersaudara 18 orang, dan yang paling sulung ada Albrecht dan Albert. Di satu ketika mereka punya cita-cita untuk menjadi seniman. Pada saat itu memang seniman lukis, pahat, ukir itu sangat adalah pekerjaan yang paling berharga. Sehingga Albrecht dan Albert memutuskan, karena tidak ada dana yang memadai, orang tuanya tidak sanggup untuk kemudian membiayai, bahkan salah satu dari mereka tidak sanggup. Akhirnya mereka berundi. Ayo Albert, kalau siapa yang menang dalam undian koin, maka mereka yang menang akan sekolah seniman, yang kalah akan membiayai dengan bekerja di tambang. Nah, itu dia. Jadi si Albrecht dan Albert buang undi, hup. Nah, ternyata yang menang adalah Albrecht, kakaknya. Maka dari kesepakatan mereka, Albrecht yang sekolah seni, sedangkan Albert harus bekerja di tambang. Dan betul, Albrecht pada saat itu adalah seniman yang paling terkenal karena dengan karya-karyanya. Sedari dia awal kuliah dan sampai dia selesai kuliah selama 4 tahun, dia dibiayai oleh Albert Dürer. Sehingga ketika 4 tahun selesai kuliah, dia balik ke kampung bertemu dengan Albert. Albert katakan, "Bert, aku sudah selesai nih kuliah, sekarang giliranmu." Karena mereka dalam perjanjiannya, ketika nanti selesai kuliah, yang satu lagi mengkuliahkan yang satu. Kata Albert, "Bang, ini kayaknya aku gak bisa, tanganku ini udah rusak karena kerja di tambang, sangat kasar. Minimal dalam tanganku ini tulang-tulangnya udah pernah patah 1 kali," kata Albert. Nah, tersentuhlah si Albert karena dia tahu dia kuliah itu berkat pengorbanan adiknya. Sehingga kemudian kalau nggak salah lukisan sebelumnya itu, tapi ini masih saya next Vicky, ini masih ilustrasi, saya belum tahu kebenarannya, tapi ini salah satu karya dari Albert Dürer, yaitu lukisan tangan. Dia memang yang realistis, lukisan realistis. Ini adalah gambar tangan dari adiknya. Ini masih ilustrasi karena saya belum bisa memastikan ini gambar tangan adiknya. Hanya saja ungkapan dari adiknya si Albert, dia menjelaskan bahwa tangannya sudah rusak, tidak bisa lagi pegang kuas untuk menggambar. Tersentuhlah si Albert, dia katakan, "Albert, sini, saya lukis tanganmu." Dan betul, lukisan berdoa tadi tak lekang oleh zaman. Semua orang Kristen pasti pernah menghayati tentang tangan. Apalagi kalau dulu kan, saya ingat sekali Alkitab papa saya itu, di depan Alkitab ada gambar tangan begini, terus ada foto di tengahnya. Mungkin orang tua dulu ingat itu ya, ada gambar begini terus foto. Nah, itu foto yang kalau di Alkitab papa saya, fotonya dia. Ini menjadi hal, coba di slide yang pertama Vicky. Ini menjadi pengingat bahwa pengorbanan besar sering kali merupakan pengorbanan yang tersembunyi atau tidak kelihatan. Bagaimana kemudian si Albert Dürer bisa menjadi seniman terkenal? Seluruh dunia tahu bahwa dia adalah pelukis terkenal,
Tetapi di balik kesuksesannya, kadang orang tidak melihat. Ada usaha, upaya pengorbanan dari adiknya, Albert Dürer, yang kemudian bekerja di tambang sampai tangannya rusak, tidak bisa lagi melanjutkan studi karena 4 tahun bekerja di tambang. Tentu ini bukan tambang modern kayak sekarang, tambang yang konvensional, yang kemudian betul mereka harus masuk di dalam. Beberapa kisah bahwa orang yang bekerja di tambang bahkan matanya cedera permanen, merah, kemudian ada yang tuli karena tekanan udara di dalam lubang tambang. Oleh karena itu kita akan mulai. Saya dikasih tema, mungkin tema beberapa minggu ke depan akan berbicara tentang berbuah dalam Kristus. Seri khotbah berbuah dalam Kristus, saya buka dengan tema buah yang akan kita renungkan adalah buah pengorbanan. Mari kita buka Roma 5 ayat yang ke-8. Sudah Vicky, slide-nya cuma di situ saja. Roma 5 ayat yang ke-8. Coba kita perhatikan Roma 5 ayat yang ke-8. Ayatnya begini. Saya bacakan untuk ibu bapak, saudara-saudara semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini bicara tentang pengorbanan Kristus, bahwa kemudian di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa, Kristus malah memilih untuk menyelamatkan kita. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain, misalnya dalam Alkitab yang terbuka, ada kan Alkitab ini banyak terjemahannya. Dia jelaskan begini di bagian A. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih menjadi pendosa. Kristus mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara, tentu kematian Kristus adalah bentuk pengorbanan yang konkret, yang betul, absolut, maksudnya sempurna. Tidak ada yang dapat kemudian tanpa kepentingan apapun dia memberi pengorbanannya untuk kemudian orang lain diselamatkan. Tidak ada satupun yang dapat melakukan hal spektakuler seperti ini. Hanya Kristus Yesus. Bagaimana bisa sosok yang kemudian harusnya dia dihormati, harusnya dia disanjung, harusnya dia berada di tempat yang paling baik, paling benar, paling bagus, malah kemudian rela untuk dihina, untuk memikul kesalahan kita, disiksa, diludahi, dicaci maki. Itu yang kemudian dilakukan oleh Yesus Kristus untuk kita. Maka pada pagi ini kita akan belajar tentang pengorbanan. Ada hal-hal yang kemudian ketika kita melakukan pengorbanan, kita tidak dianggap. Betul ya? Ketika sukses dengan pengorbanan kita, kadang kita dikhianati, kadang kita dicampakkan. Tuhan, ini usahaku Tuhan. Ini yang kulakukan selama ini. Kok seperti ini? Oleh karena itu, inti dari berbuah dalam Kristus adalah meneladani Kristus. Buah apa yang kita bisa petik? Oleh karena itu, selain Roma 5 ayat 8, coba kita renungkan 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Haleluya. Kita belajar pagi ini terkait dengan batu-batuan. Karena Petrus menyampaikan bahwa kita harus menjadi batu hidup. Di dalam Alkitab versi Allah yang hidup, firman Allah yang hidup, dijelaskan begini. Dan sekarang saudara telah menjadi batu bangunan yang hidup untuk dipakai Allah membangun rumahnya. Kita akan bicara tentang pengorbanan diri kita untuk membangun suatu bangunan rohani yang kemudian kemungkinan besar sebagai batu kita tidak akan terlihat, kita tidak akan nampak. Misalnya, ya saya bukan ahli konstruksi bangunan, tetapi biasanya batu yang dipakai untuk membangun rumah adalah batu-batu pilihan, bukan batu sembarang. Ada beberapa saya riset ya, batu yang cocok, yaitu batu gunung. Batu gunung itu baik, kemudian ada batu sungai. Itu dua jenis batu yang baik. Nah, di lingkungan saya di Poso, saya sering pulang kampung. Ketika pulang kampung ke daerah Pamona Timur, di tempat kakek saya dilahirkan, di situ ada penambang batu gunung. Jadi batu itu kan batu besar, kemudian dia harus dipecah. Nampak, misalnya, ya saya bukan ahli konstruksi bangunan, tetapi biasanya batu yang dipakai untuk membangun rumah adalah batu-batu pilihan, bukan batu sembarang. Ada beberapa saya riset ya, batu yang cocok, yaitu batu gunung. Batu gunung itu baik, kemudian ada batu sungai. Itu dua jenis batu yang baik. Nah, di lingkungan saya di Poso, saya sering pulang kampung. Ketika pulang kampung ke daerah Pamona Timur, di tempat kakek saya dilahirkan, di situ ada penambang batu gunung. Jadi batu itu kan batu besar, kemudian dia harus dipecah. Proses pemecahannya juga agak rumit, dibakar baru dipukul sampai dia terbelah jatuh, dibentuk lagi sesuai ukuran. Jadi tidak langsung. Jadi ada proses pengolahannya sampai kemudian batu itu berfungsi dan bermanfaat untuk menjadi pondasi, menjadi batu bangunan yang dipakai untuk membangun. Kemudian ada juga batu sungai. Batu sungai ini kenapa kerikil sungai itu bagus? Karena dia terkikis atau diproses secara alami oleh alam sendiri. Jadi sampai menjadi kuat. Sampai itu batu yang di sungai itu kalau dilempar ke kepala ya cukup buat benjol. Nah, dari dua jenis batu ini kita bisa pelajari bahwa yang pertama, sebagai batu yang hidup, kita mungkin dapat belajar dari batu gunung. Untuk dapat digunakan perlu ditempah, perlu diproses, perlu dibakar, perlu terpecah dari bongkahan yang besar, kemudian dipukul sehingga menjadi batu yang layak dan bernilai. Itulah kehidupan kerohanian. Kadang diperhadapkan dengan hantaman yang luar biasa, bakaran emosi, geram. Tetapi kita dibentuk. Kadang kita dipukul, dihina. Terlepas dari komunitas yang besar. Terlepas. Dan kadang dihianati, diasingkan. Tetapi apa? Itu yang menjadi kita lebih bernilai. Untuk kemudian digunakan sebagai bangunan. Material bangunan. Begitu juga. Kemudian ketika kita mencontohkan diri kita sebagai batu sungai, kadang dalam real life
kehidupan nyata kita selalu bersinggungan dengan orang yang benci dengan kita. Itu alami. Kadang kita bersinggungan, kita nggak ada apa-apa, kita dihina. Kita nggak ada apa-apa, kita diceritakan. Kita nggak ada masalah dengan dia, malah kita digosipin, digibah, dijelekin. Padahal kita nggak kenal dia. Tapi itulah kejadian alami. Secara alami di dalam kehidupan kita. Namun semua berujung pada nilai. Ketika kita mau merespon itu dengan hal yang baik. Siapa yang mau menjadi batu kehidupan? Tentu kita semua mau. Amin. Karena manfaatnya banyak. Dipakai untuk konstruksi jalan, misalnya bangunan. Nah, ini yang akan saya bahas tentang bangunan rohani. Tentu kita bernilai, amin. Kita sudah ditempa, kita sudah dibentuk secara alami, kita sudah menjadi kuat, kita sudah menjadi luar biasa dipakai Tuhan, kita sudah menjadi besar, kita sudah punya harga, kita sudah punya nilai. Namun, terkadang, Bapak Ibu Saudara, menjadi batu kehidupan, kadang kita tidak terlihat ketika batu tadi, batu gunung yang harganya cukup mahal, dibuat untuk menjadi pondasi. Apakah terlihat? Orang tidak tanya ketika pondasinya pakai batu apa ini? Langsung pondasinya kokoh ini. Oh, ini bagus ini. Berapa meter kedalaman pondasi? Materialnya kadang dilupakan. Oleh karena itu, ketika kita belajar menjadi batu kehidupan untuk bangunan rohani, kadang kita tidak dilihat orang. Perjuangan kita kadang, bagaimana ini Tuhan? Kok saya jadi bahan campuran lantai ini? Padahal saya batu berharga ini. 1 kubik batu kan mahal ya. Apalagi batu sungai, kerikil sungai itu. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bangunan yang besar, bangunan yang tinggi, ada upaya, ada usaha kita di dalamnya. Tapi kadang kita tidak dilihat. Kadang kita tidak menjadi hal utama dalam perbincangan. Apakah kemudian kita harus berkecil hati? Kristus lebih awal mengajarkan kepada kita. Dia yang harusnya menjadi hal yang utama di dalam kehidupan orang Israel, malah kemudian dia sendiri yang kemudian tidak dihargai oleh orang Israel sendiri. Ini adalah makna pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita tidak sampai pada tahap, ya sudah, apapun yang terjadi, saya harus tetap melakukan hal yang baik, hal yang bermanfaat. Kadang kita sampai di, saya nggak dihargai. Untuk apa saya lakukan kebaikan lainnya? Untuk apa? Sudahlah, nggak usah lagi dibantu. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita, buah dari pengorbanan tidak sampai di situ. Hal yang harus kita ketahui, Kristus itu berkorban untuk orang Israel awalnya. Namun orang Israel tidak menghargai Kristus. Apakah sampai di situ? Tidak. Tuhan Yesus melakukan pengorbanan lainnya. Mau pengorbanan keselamatan tidak hanya untuk bangsa pilihan, tetapi kita yang sebenarnya tidak masuk di hitungan. Betul? Ini yang kemudian kita pelajari, bahwa pengorbanan Kristus tidak hanya pada satu manfaat,
tetapi dia terus berkorban, dia melakukan manfaat, dia melakukan hal yang baik kepada orang lain. Sehingga kemudian dia tetap, namanya tetap tak lekang oleh zaman. Ketika kita berbuat baik, artinya jangan sampai pada kalau sudah dikecewakan sudah, tidak usah. No. Tuhan mau kita berkorban lebih dari apapun yang kemudian kita sudah lakukan pada orang-orang lain. Kalau kemudian kita sudah menolong dan dikhianati, kita harus menolong lagi. Kita harus mempunyai manfaat lagi untuk banyak orang. Ini yang kemudian buah dari mengikut Kristus, rela berkorban. Apakah kemudian itu mudah? Tentu tidak mudah. Proses kehidupan terus berjalan. Kapan proses itu berhenti? Ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Kapan proses itu berhenti? Ketika kita tidak mau berelasi, ketika kita tidak mau lagi menjadi bermanfaat bagi orang lain. Kapan proses itu berhenti? Ketika kita menutup diri. Selama kita menjadi suratan yang terbuka, maka proses kehidupan, proses pembentukan rohani itu akan terjadi. Kalau kemudian kita belum sampai dalam pondasi yang tidak nampak dalam suatu bangunan, mungkin kita masih dalam batu yang diolah untuk berharga. Batu yang diolah berharga pun kadang tidak nampak di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita sudah berharga pun kadang kita tidak dianggap, kita tidak dihargai. Ada pepatah katakan, bukan pepatah, lebih kepada ungkapan-ungkapan orang bijak. Katanya, kalau engkau tidak dihargai di satu tempat, maka ada tempat lain yang akan menghargai engkau. Ini masuk akal. Ini masuk akal. Tetapi jangan kemudian ini menjadi alasan kita tidak mau diproses. Proses yang berat akan membuat kita lebih kuat. Proses yang ringan, ya kata Paulus kan, kalau kita sudah makan makanan keras berarti iman kita iman yang kuat. Sedangkan kalau kita masih minum susu berarti masih lemah. Misalnya kayak Andra waktu dia, mungkin Hans dan anak-anak lainnya kayak kita juga. Kita juga waktu masih kecil juga mungkin. Medis saja sarankan bahwa kita belum bisa makan nasi karena pencernaannya belum kuat. Kita baru bisa minum susu karena belum kuat. Namun ketika kita bertumbuh, kita butuh energi, berarti makanan keras yang kita perlukan. Butuh energi apa? Nggak mungkin butuh energi untuk tidur kan? Butuh energi untuk bekerja, untuk melakukan banyak hal, untuk kemudian bermanfaat. Oleh karena itu, pagi ini kita belajar bahwa pengorbanan Kristus Yesus adalah teladan buat kita. Dihina, dicaci maki, dihianati, dituduh, difitnah, di apapun itu, sampai hal-hal negatif yang paling parah. Kita tidak boleh berhenti bermanfaat. Amin. Buah dari kita mengikut Kristus adalah teladan Kristus sendiri. Maka pagi ini firman Tuhan yang kita renungkan adalah sebagai batu kehidupan untuk membangun suatu rumah rohani, bernilai pun kita dan kemudian mungkin tidak terlihat pun kita tetap bagian dari rumah rohani tersebut.
Apakah kemudian berkorban itu hanya mendatangkan kesusahan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya meyakini apapun yang kita korbankan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebermanfaatan banyak orang, pasti Tuhan tolong kita. Amin. Pasti Tuhan berkati kita. Sampai itu mari kita belajar untuk kemudian menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik buat kami. Bapa, teladan-Mu pagi ini yang kami pelajari. Kami mau berkorban sebagaimana Tuhan berkorban buat kami, sebagaimana Tuhan memberi teladan buat kami. Engkau yang harusnya dihormati oleh umat pilihan Tuhan, tetapi Engkau yang malah dihukum mereka, Tuhan. Engkau memberi contoh bahwa keselamatan yang Kau berikan bukan hanya untuk mereka, tetapi buat kami yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mencontoh teladan-Mu, Tuhan. Mungkin hari ini kami dihianati, padahal kami sudah berbuat baik. Mungkin kami hari ini dihina atas segala proses kebaikan-kebaikan yang kami buat. Mereka tersinggung dengan segala kebaikan kami, sehingga mereka menghina, memfitnah kami. Kami tidak mau berhenti berkorban, Tuhan. Kami mau tetap bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk banyak orang. Meteraikan firman-Mu, Tuhan, buat kami, agar hidup kami terus bermanfaat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hamba sudah berhenti berdoa, menyampaikan firman Tuhan. Doa hamba-Mu, kiranya firman ini dapat tertanam di dalam kehidupan kami. Kami pakai, dan kami pakai untuk menjadi manfaat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke pengumuman untuk kita minggu ini. Kita akan melaksanakan beberapa kegiatan ibadah. Hari Selasa ada prayer of night atau doa malam yang dilaksanakan di tempat ini, juga dilaksanakan secara online. Kemudian hari Rabu ada ibadah di tempat Mama Andra, di tempat kami di Jalan Arsapati 5 jam 7. Hari Kamis ada kunjungan diakonia dari tim HOB. Bila Bapak Ibu Saudara ingin dikunjungi, bisa menghubungi Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga Ibu Elizabeth. Dan hari Sabtu untuk pemuda ada ibadah di tempat ini, sama-sama datang untuk kemudian bertumbuh bersama dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga menyambut hangat ibu bapak, saudari, saudara yang baru hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah secara online dan baru menyaksikan atau sedang menyaksikan. Kami ucap terima kasih, selamat bergabung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tentu harapan kami bisa sama-sama bergabung dan menikmati hadirat Tuhan dan belajar bersama-sama firman Tuhan. Doakan Bapak Gembala yang sedang ada di Jakarta, karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan untuk Pesparawi. Jadi beliau
keluar kota, bukan hanya kemudian melakukan tugas pribadi, tetapi melaksanakan tugas untuk banyak orang. Jadi doakan beliau, rencana kalau tidak ada gangguan penerbangan, besok akan kembali, kita doakan. Kita berdoa bersama-sama juga agar House of Blessing tetap menjadi alat yang indah dipakai Tuhan. Kalau kemarin doa kita untuk membeli sebidang tanah, doa kita sekarang membangun gereja. Kita doakan supaya rencana-rencana ke depan tetap dalam rencana Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu saja pengumuman dari kami. Saya kembalikan ke pemimpin pujian. Terima kasih. Iya, puji nama Tuhan. Siap diproses oleh Tuhan Bapak Ibu? Siap. Buka hati kita untuk menerima ajaran dan didikan. Buka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, sehingga kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita percaya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kita luar biasa. Ketika Bapak Ibu sedang saat ini tidak punya apa-apa, Tuhan merencanakan sesuatu bagi kita. Tuhan tidak peduli apa yang kamu hadapi saat ini, karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Percayalah bahwa Tuhan yang mengatur. Tugas kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang kemudian memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ini Tuhan. Kami meyakini bahwa hadirat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini adalah berkat yang baik buat kami, untuk kami selalu menikmati kehidupan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk kemudian pergumulan jemaat dalam ekonomi dan rumah tangga. Tentu setiap kami ada tantangan, ada masalah, namun kami percaya kekuatan dari Tuhan memampukan kami, memberi kekuatan buat kami untuk terus percaya dan melakukan hal-hal yang baik Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kami dengan pertolongan dari Tuhan. Pekerjaan usaha yang kami kerjakan biarlah Tuhan buat berhasil. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberi berkat-berkat buat kami. Juga bila kemudian ada jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, berkati kami semua Tuhan. Pendidikan yang ada Tuhan, pendidikan anak-anak kami, pendidikan sebagian dari kami Tuhan. Tolong Tuhan, beri prestasi yang baik, beri kecerdasan, kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan, sehingga mereka dapat bersekolah, berkuliah dengan baik, dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dan nilai mereka juga baik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa Tuhan untuk kemudian umat Tuhan yang sudah memberi persembahan dan persepuluhan, kiranya Tuhan memberkati mereka ganti lipat kali ganda. Apapun yang mereka buat, apapun yang mereka kerjakan, mendatangkan kebaikan buat banyak orang, mendatangkan berkat buat bagi semua orang di lingkungannya. Tuhan berkati mereka Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan berkati. Berkati umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan berkati. Usia yang sudah Tuhan tambahkan adalah usia pengiringan mereka bersama dengan Tuhan. Mereka mengiring Tuhan, karena itu sertai dan terus beri kesehatan, kekuatan buat mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang sakit dalam proses pemulihan kesehatan Tuhan. Ada Ibu Yodiana Yusuf pasca operasi kelenjar tiroid, Tuhan pulihkan. Ibu Margareta, mama dari Gloria, Ibu Sarangunti, Bapak Joko dan istri, Ibu Endang, Ibu Agnes, Ibu Mariawati, Bapak Mentan, Ibu Rahel, Ibu Stem Rina Samuel, Ibu Marta Anui, Ibu Tan. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Bila mereka terbaring lemah, dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur dan kuasa Kristus menyembuhkan mereka. Bila mereka dalam proses pemulihan, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa, pulihkan mereka sehingga mereka dapat beraktivitas sedia kala seperti biasanya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang telah lanjut usia, pimpinan sertai mereka. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak berhenti dan terus menjaga, merawat orang tua kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang mengandung, kiranya menunggu proses persalinan, biarlah janin yang ada dalam kandungan dapat bertumbuh, berkembang sesuai usia, berkembang normal, sehingga ketika menunggu waktu persalinan ada anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang ganteng, anak yang cantik, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang bijaksana lahir di tengah-tengah jemaat Tuhan, House of Blessing, sehingga menjadi anak yang tumbuh, anak yang cinta akan Tuhan dan menghormati orang tua. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, biarlah pertumbuhan, perkembangan mereka sempurna, normal, dan dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang tidak bertanggung jawab dijauhkan Tuhan. Sehingga kami dan anak-anak kami
dalam perlindungan Tuhan. Berdoa untuk pelayanan House of Blessing, pembangunan gedung gereja yang sementara dalam perencanaan, yang sudah direncanakan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan terus memberkati segala sesuatu yang kemudian kami perlukan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami ada, kami tinggal Tuhan. Berkati pimpinan kami, presiden, wakil presiden, menteri, yudikatif, eksekutif, legislatif, semua diberkati Tuhan. Mereka alat Tuhan untuk memberkati dan memberikan kebijakan-kebijakan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, pimpinan sertai, bila kemudian kami sudah melakukan pemilihan kepala daerah, kemudian bupati yang baru, wakil bupati yang baru sudah terpilih, sudah dilantik. Tuhan berkati bupati kami. Kiranya dengan mereka ada memimpin Kutai Kartanegara, ada kebijakan-kebijakan baik yang dapat kami rasakan atas kepemimpinan mereka. Juga besok akan ada kegiatan serah terima jabatan. Tuhan pimpinan sertai, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, gangguan-gangguan yang kemudian merugikan kegiatan ini, sehingga proses demi proses pelantikan serah terima jabatan dapat terlaksana dengan baik. Juga berdoa untuk Bupati yang lama, Bapak Edi, yang sudah memimpin Kutai Kartanegara dengan baik. Berkati dia segala rencana-rencana ke depan, kiranya Tuhan menolong Pak Edi sehingga hal-hal baik pula yang kemudian diterima. Kami berdoa aktivitas kami sepekan, kiranya Tuhan memimpin segala pekerjaan usaha yang kami kerjakan. Tuhan memberkati kami, menjaga kami, memberi kesehatan buat kami, dan memampukan kami melakukan hal-hal baik di keluarga, di lingkungan, di tempat kami bekerja, di sekolah, dimanapun kami berada. Kiranya kami menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang tidak bertanggung jawab, dijauhkan Tuhan. Kami dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang dengan membawa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita saat teduh. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.